Nah, saudara-saudara, saya harap setelah di dalam seminar seperti ini, saudara memikirkan, membentuk ulang pikiranmu, dan dibenarkan konsep-konsep Kristiani, sehingga saudara mendapatkan satu kerangka daripada ide teologis. Lalu imanmu mulai berpangkal kepada prinsip total Alkitab. Dengar kalimat ini, the general principle in the Bible. Bukan ayat-ayat comotan. Ayat-ayat comotan itu dipergunakan oleh orang yang main-main Alkitab, yang manipulasi Alkitab, twisting the truth, yang memputarbalikkan kebenaran. Sini pakai, situ pakai, ayat ini, ayat itu, kelihatan wah Alkitab biasa sekali. Tetapi kalau yang betul-betul mengerti secara komprehensif, itu ayat-ayat disiksa dan diperkosa. Karena mereka memakai ayat-ayat itu untuk mempermainkan sesuatu yang sesuai dengan sesuatu prejudis dan sesuatu prekonsep, presupposisi atau peranggapan mereka. Saudara-saudara, di Galatia ada satu ayat mengatakan, Kristus tersalib sudah digambarkan secara hidup-hidup di depanmu. Mengapa engkau masih kembali kepada Taurat? Ayat itu akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan menggambar salib begini. Ngerti? Lihat loh, lihat saya kalau lihat tidak tahu. Saudara mengerti apa maksudnya? Begini, lihat. Menggambar salib. Itu dari ayat itu. Ayat itu sama sekali tidak berarti kita mesti bikin satu salib di depan kita. Ayat itu mengatakan Paulus sudah menjelaskan makna salib secara hidup di hadapanmu. Tidak berarti bikin salib gambar hidup-hidup di sini. Tidak. Akhirnya menjadi begitu. Ada pemuda-pemudi yang waktu berdoa, laki-laki perempuan masuk satu kamar, tutup pintu, tutup lampu, gelap-gelap. Pendetanya marah, kenapa ini? Laki-laki perempuan masuk, lalu gelap-gelap di situ. Dia memakai Matius pasal 6. Jikalau engkau berdoa di dalam kamar gelap, maka Tuhan mendengarnya. Nah, saudara-saudara, memakai ayat tanpa mengerti makna dan tidak ada relevansi satu dengan lain, akibatnya ada tradisi-tradisi macam-macam yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara-saudara, banyak hal yang kita melihat kalau sudah mulai menyimpang, menyeleweng dan tidak sesuai dengan kitab suci, itu pelan-pelan menjadi tradisi yang dijunjung tinggi. Lambat laun itu jubah menjadi sesuatu wibawa. Jubah hanya menjadi sesuatu simbol saja, menjadi sesuatu tahayul, dan menjadi satu simbol yang akibatnya menjadi substansi daripada agama. Akhirnya agama kehilangan bobot aslinya dan pengertian firman menjadi terlayang-layang dengan pengertian kepingan. Seminar kali ini khusus saya memberikan cara ceramah yang metodenya lain dengan seminar-seminar yang lain. Seminar-seminar yang lain langsung ke topik, lalu membahas sebagian-sebagian, baru akhirnya disimpulkan. Ini kali tidak. Ini kali langsung melihat status manusia yang berada di tengah-tengah Allah dan setan sebagai sesuatu status krusial, satu status yang sangat kritis, satu status yang sangat kritikal, satu status yang sangat bertanggung jawab dengan bahagia yang mengandung bahaya. Lalu hari kedua, status ini tidak begitu jadi langsung selesai, melainkan mengandung sesuatu potensi yang dinanti akan sesuatu konfirmasi. Di antara potensi dan konfirmasi itu ada kesempurnaan primitif, kesempurnaan ciptaan yang harus menuju kepada kesempurnaan yang dikonfirmasikan secara sesuatu terwujud, dan ini melalui proses. Maka kemarin kita tuju kepada proses di tengah-tengah potensi kepada konfirmasi. Nah, mengapa ini penting sekali? Karena antara titik permulaan yang disebut potensi dan titik akhir yang disebut konfirmasi atau konsumasi, ini teologi reform memberikan satu istilah consummation. Consummation as the ending point and the creation as the beginning point.
Saudara-saudara, beginning itu titik permulaan, ending itu titik akhir. Di antara permulaan dan akhir ini ada satu gradual proses. Ini procedure, sesuatu proses dari permulaan sampai akhir. Di sini merupakan cara Tuhan menggarap umat manusia. Dan manusia adalah makhluk satu-satunya yang diharapkan dan digarap oleh Tuhan untuk mencapai harapan yang Tuhan nantikan dengan pembentukan-pembentukan yang berasal daripada niat Tuhan yang terdalam, yang tidak ada di dalam filsafat. Filosof-filosof hanya berada di dalam mengobserve, lalu menganalisa, sesudah itu bikin kesimpulan terlalu cepat melalui subjektivitas manusia. Nah, jikalau manusia mengamati sesuatu di dalam keadaan yang sangat sementara, maka mereka sulit memberikan kesimpulan berdasarkan subjektivitas yang terbatas dan kemungkinan kapasitas yang terpolusi ditambah dengan keterbatasan daripada waktu. Itulah sebab filsafat berubah terus. Tetapi di luar, di atas daripada kemampuan keterbatasan subjektivitas manusia, khususnya pribadi-pribadi yang begitu kecil sebagai filosof, adalah makna yang sudah ditetapkan dan ada arti yang sedalam-dalamnya yang sudah diwahyukan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Itu sebab kalau kita menemukan sungguh-sungguh apakah makna Tuhan mencipta manusia, kita memegang teguh prinsip total itu, maka kita hidup di dunia menjadi seorang yang stabil sekali, tidak gampang digoncangkan oleh apa. Dan bukan saja demikian, kita mempunyai sesuatu jangkar yang sudah dikaitkan dengan rencana Allah yang kekal. Kita akan mempunyai kekuatan kemenangan di dalam proses ini. Nah, pada waktu saya bicara tentang proses, seorang hamba Tuhan mengatakan kepada saya, puji Tuhan, ini hal begitu penting. Tapi saya harap pasti mentong tekankan, semua orang menganggap diri diproses. Tanya mereka diproses oleh siapa? Diproses di mana? Nah, saudara-saudara, setiap minggu engkau ikut kebaktian itu di dalam proses. Tetapi kalau engkau diproses secara pengajaran yang salah, itu bahaya sekali. Saya mengetahui seorang minefield di Asia yang sudah begitu hebat, sampai di Amerika Profesor biola mengatakan berhenti main 1 tahun, tidak boleh main 1 lagu. Kenapa? Karena posisi cara pegang fiol itu salah. Dan engkau sudah 12 tahun main seperti begini, sekarang mau merubah posisi itu perlu koreksi 1 tahun. Wah, dia bilang sama saya, Pak Tong, susahnya sedikit saja sudah sama sekali dianggap salah. Akhirnya selama 1 tahun karena kebiasaan saya kembali lagi salah. 1 lagu tidak boleh saya main. Saya sampai begitu sedih, begitu susah. Dan dia mengatakan saya hampir ingin bunuh diri. 1 tahun ini apaan di sini? Hanya terus pegang ini posisi ini. Profesor mengatakan kalau kau tidak merubah, kau tidak mungkin maju lagi. Seumur hidup berhenti di taraf itu. Kalau kau sudah mencari posisi yang benar dan berubah, maka kau mau ketat di disiplin di sini, engkau besok majunya tidak habis-habis. Akhirnya tetap dia sulit merubah. Mengapa kita mengadakan speak seperti ini? Saudara-saudara, supaya kita boleh membawa kekristenan lebih utuh, lebih akurat, dan lebih benar sesuai dengan makna yang ditetapkan di dalam kitab suci. Proses. Saudara-saudara, Tuhan memproses kita. Tuhan mengizinkan ujian tiba kepada kita. Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita. Tapi izin yang pertama dan izin kedua ini berbeda. Karena yang pertama berasal daripada makna, motivasi pembentukan Tuhan yang sekaligus seluruhnya berkebajikan. Allah tidak mempunyai niat yang jahat kepada kita. Saudara-saudara, Tuhan berkata, segala niatku bagimu itu baik adanya. Jikalau aku memberikan pukulan, hajaran, cambukan, memberikan hukuman, memberikan pengajaran kepadamu yang keras,
itu semua semata-mata karena aku mencintai engkau dan membentuk engkau. Tapi saudara-saudara, pada saat tertentu di dalam peristiwa yang sama ada campur bau daripada suara lain untuk mengecewakan kita, untuk menjadikan kita benci kepada Tuhan. Itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita boleh mengalah sekaligus mengalahkan dia. Itu namanya pencobaan dari iblis. Nah saudara-saudara, kemarin saya mengatakan malam ketiga akan kita kaitkan seluruh tema ini dengan Yesus Kristus sebagaimana menjadi manusia. Nah selalu pengertian kebenaran harus dipuncakkan kepada kristologi, karena hadirnya Kristus di dalam sejarah merupakan puncak pengwahyuan Tuhan tentang segala rahasia hidup sebagai manusia. Kehadiran Kristus di dalam masyarakat manusia juga merupakan pengwahyuan yang paling puncak mengenai pengenalan manusia terhadap Allah. Dan hidup Yesus di dalam proses sebagai manusia 33 tahun setengah merupakan juga menjadi wahyu Tuhan yang tertinggi mengenai teladan hidup manusia seharusnya bagaimana. Itu sebab mereka yang menghadiri malam ini adalah orang yang sangat berbahagia, karena kita akan dipimpin Roh Kudus menuju kepada lihatlah anak domba Allah yang memikul segala beban dosa seluruh dunia. Kita membaca bersama-sama dari Yesaya pasal 52 akhir dan 53 dari ayat 10 sampai 12. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatannya yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Di 12 kita membaca bersama-sama 12 sampai 15. Sungguh kami tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di padamu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan ditergun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakannya kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di harapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya.
ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sampai di sini, saudara-saudara, Allah Bapa berkehendak meremukkan dia, menimpakan segala dosa kita kepada dia. Seorang anak manusia yang penuh dengan penyakit, penuh dengan sakit, sengsara, penderitaan, penuh dengan segala tulah, penuh dengan segala kepahitan. Kita membaca Matius 4 sekali lagi. Matius 4. Kalau orang membaca Yesaya cuma mau ambil satu ayat, karena bilurnya sakit kita disembuhkan, lalu membesarkan kesembuhan yang diperlukan. Tapi Yesaya mengatakan, siapa memikirkan akibat daripada kesengsaraan itu. Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dalam kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua membaca ayat 10 dan 11. Maka berkata Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Terakhir kita membaca dari Ibrani pasal ke-5. Ibrani pasal ke-5. Saya membaca 7 dan 8. Saudara-saudara membaca 9 dan 10. Ibrani pasal 5. Saya membaca 7 dan 8. Saudara membaca 9 dan 10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya.
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membuka buku-Mu. Sekarang bukalah hati kami masing-masing. Bacalah pikiran kami. Dan Tuhan, koreksilah kami. Bahwa kami keluar dari konsep-konsep dan ide-ide, pemikiran-pemikiran dan pengertian-pengertian, tafsiran-tafsiran yang kurang beres, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Beri bijaksana kepada hamba-Mu ya Tuhan, sehingga dia pun akan dengan teliti dan hati-hati untuk memimpin semua pikiran yang berada di ruangan ini ke dalam ajaran Tuhan yang ketat, dan sungguh-sungguh mengerti apa maksudnya Kristus menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Kami berdoa kiranya pendidikan untuk seluruh umat manusia boleh kami mengerti secara prinsip total pada malam yang pendek ini, sehingga di dalam jam yang pendek Tuhan memberi berkat-berkat yang panjang. Di dalam waktu-waktu yang terbatas Tuhan mengkaruniakan berkat-berkat kekekalan yang tidak terbatas. Tuhan, bawa kami keluar daripada segala limitasi, keluar daripada segala konsepsi yang salah, sehingga kami boleh kembali memurnikan pikiran kami, boleh bersatu di dalam rencana Allah yang kekal. Oh Tuhan, kiranya roh Kristus, roh yang telah menyertai dan memuliakan Kristus sebagai manusia di dalam dunia hari ini, juga membawa kami sebagai manusia yang sedang diproses oleh Tuhan menuju kepada kemenangan dan mencapai kepada kesempurnaan yang dinantikan, yang dibentuk oleh Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jikalau kita membayangkan apa yang dilukiskan oleh Yesaya adalah seorang anak manusia yang belum pernah di dalam sejarah orang lain mempunyai pengalaman lebih pahit daripada dia. Dari bagian terakhir daripada Yesaya 52 sampai bagian permulaan daripada Yesaya 53, kita melihat seorang yang disebut dalam teologi sebagai the suffering servant of God. Seorang budak yang menderita dari Tuhan Allah. Dan budak ini adalah budak yang disebut sebagai singular servant, the only servant, satu-satunya budak, satu-satunya begitu berkenan di dalam hati Tuhan Allah Bapa. Itu sebab Yesaya 42 Tuhan mengatakan, lihatlah hambaku yang ku pilih, yang ku telah tunjang. Bagaimana taatnya, bagaimana sungguhnya, bagaimana rendahnya hati, bagaimana rela menghibur orang lain, bagaimana tidak menonjolkan diri. Sebenarnya teladan Kristus yang berada di dalam sejarah telah menjadi hamba utusan Allah yang menjadi contoh bagi segala malaikat. Hadirnya Kristus di dalam masyarakat manusia telah menjadi standar ukuran untuk menilai semua manusia yang pernah hidup di dalam dunia. Segala hidup dan pertuturan, segala segi daripada hidup etika Kristus di dalam dunia sudah menjadi sesuatu ide yang begitu sempurna, yang membuat haru bahkan hati Allah Bapa. Sehingga Bapa terharu dan mengatakan, lihat, please look at him. Lihatlah dia. Yang mengatakan lihatlah dia, paling sedikit ada 3-4 orang. Yang paling penting ada 3. Pertama, Allah Bapa berkata, lihatlah hambaku ini. Dia berani memaparkan Kristus sebagai contoh yang tidak bercacat celah untuk dilihat. Silakan setiap zaman nilai dia. Silakan setiap orang berani mengkritik, menghakimi dia, evaluasi dia. Engkau akan menemukan tidak kemungkinan etika, moral, hidup yang lebih baik daripada yang disebut Yesus orang Nazaret di dalam sejarah. Yang mengatakan kedua kali, lihatlah, itu adalah Yohanes Pembaptis. Lihatlah domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan pada waktu dia berdedikasi kepada Tuhan. Yohanes dipenuhi Roh Kudus bukan pada waktu dia melayani Tuhan. Dia dipenuhi Roh Kudus sebelum dilahirkan. Ini adalah satu-satunya manusia
di luar Kristus. Selain Yesus Kristus, satu-satunya di dalam umat manusia yang dipenuhi Roh Kudus semenjak di dalam rahim. Belum pernah ada nabi, baik Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Daniel, atau siapapun. Tidak pernah ada seorang rasul, baik Paulus, Petrus, Andreas, Yakobus, atau siapapun, yang sejak belum lahir masih di dalam rahim ibu sudah penuh Roh Kudus. Tidak ada, kecuali Yohanes. Dan pada waktu Yohanes keluar melayani Tuhan, justru pelayanan Yohanes itu begitu pendek. Mungkin umur 30 dia keluar berteriak, "Bertobatlah engkau, karena kerajaan Allah sudah dekat." Dari kalimat pertama dia melayani sampai dia dibunuh penggal kepala, tidak lebih daripada 6 bulan 7 bulan. Saudara-saudara, Yohanes mempunyai pelayanan di antara nabi yang paling pendek. Tapi saya berani mengatakan dia di antara semua nabi paling berani. Dia begitu berani menegur dosa zaman itu. Dia begitu tangkas, begitu cepat menemukan Yesus adalah Mesias. Dia begitu menjunjung tinggi Yesus sehingga merendahkan diri. Dan dia berani menegur dosa daripada Raja Herodes, pemimpin paling besar pada zaman itu. Saudara-saudara, karena Raja Herodes telah berzina, telah mengambil istri orang lain, maka dia menegur. Akibatnya dia harus mati di dalam penjara. Dia tidak menghiraukan hidup mati sendiri. Tetapi saudara-saudara, khotbah daripada Yohanes Pembaptis, kalau digabungkan seluruhnya begitu pendek. Mungkin semua kalimat yang dikumpulkan tidak cukup 2 menit sudah bisa membaca habis apa yang pernah dia ucapkan. Tetapi dia telah menjadi orang yang paling besar pengaruh untuk menggempakan seluruh zaman di dalam beberapa bulan saja. Dari seluruh tanah Yudea, dari Yordania, dari tempat-tempat yang jauh sekali, dari Galilea orang datang ke sungai Yordan. Untuk apa? Untuk dibaptiskan oleh dia. Ratusan ribu orang bertobat meninggalkan dosa. Mereka mengharapkan kedatangan kerajaan Tuhan Allah. Jadi pada waktu mereka mengharapkan sesuatu menurut konsep mereka, pada waktu mereka mengharapkan sesuatu menurut interpretasi subjektivitas mereka, maka Yohanes Pembaptis menjadi seorang yang mengarahkan seluruh zaman untuk menuju kepada satu fokus, hanya satu fokus. Behold the Lamb of God. Lihatlah domba Allah. Lihatlah Yesus Kristus. Inilah satu-satunya yang akan menanggung dosa seluruh dunia. Jadi di sini Yohanes sudah menggabungkan satu dengan semua, menggabungkan seluruh zaman dengan satu orang, menggabungkan di dalam satu fokus di mana Kristus melampaui seluruh zaman, melampaui semua orang, dan tidak pernah ada orang lain di zaman Yesus melihat dan menginterpretasi, memperkenalkan Kristus seperti ini selain Yohanes Pembaptis. Ini orang kedua mengatakan lihatlah. Lalu ada orang ketiga yang mengatakan lihatlah, yang paling penting di dalam sejarah, yaitu Pilatus. Pada waktu Pilatus harus menghakimi Yesus Kristus, dia mengetahui dia tidak menemukan dosa apapun, baik dari pertuturan maupun dari kelakuan Yesus Kristus. Tetapi sudah 3 kali dia merasa tidak ada sesuatu pegangan yang boleh menghakimi Yesus Kristus. Mereka tetap minta salibkan dia, salibkan dia. Maka Pilatus akhirnya terpaksa, dia harus mencuci tangan di tengah-tengah mereka dan berkata, mengalirkan darah orang ini, dosanya bukan padaku. Saudara-saudara, Pilatus mengatakan, lihatlah orang ini. Ini ketiga kali, tapi dia tidak tahu apa yang dikatakan. Waktu Allah mengatakan lihatlah, lihatlah hambaku, dia minta seluruh dunia mendapat pendidikan dari Kristus yang inkarnasi. Pada waktu Yohanes mengatakan lihatlah domba Allah, dia mau seluruh dunia melihat ada pengharapan pengampunan dosa yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Tetapi pada waktu Pilatus mengatakan lihatlah orang ini, dia tidak mengerti apa yang dia katakan sama sekali. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita memikirkan waktu Yesus datang ke dalam dunia, maka dia telah masuk ke dalam kriteria yang sama dengan engkau dan saya. Dia telah masuk ke dalam status intermediate seperti engkau dan saya. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia juga mempunyai tubuh yang memerlukan makanan, minuman. Sehingga Alkitab mencatat setelah 40 hari dia berpuasa, laparlah Yesus. Saudara-saudara, laparlah Yesus tidak disambung dengan juga dahagalah dia. Ini mengindikasikan mungkin selama 40 hari Yesus puasa, dia ada minum.
tapi dia tidak ada makan. Karena Alkitab teman mengatakan, maka laparlah ia. Berarti dia perlu makanan. Selama 40 hari dia tidak makan, dia berpuasa. Nah, istilah 40 hari atau angka dan periode 40 hari menjadi sesuatu kekhususan di dalam perjanjian lama. Karena Musa pernah naik ke atas bukit Horeb. Di situ dia 40 hari tidak makan, tidak minum. Dan di situ dia 40 hari bertemu dengan Tuhan Allah, baru Taurat diturunkan. Elias pernah 40 hari tidak makan, dan dia melarikan diri kepada suatu tempat untuk menghindarkan pembunuhan yang sudah dikatakan oleh seorang istri dari raja. Saudara-saudara, nah 40, ketiga kali 40 adalah Yesus 40 hari tidak makan, berpuasa. Di sini mempersiapkan diri untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesus menyediakan, mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pelayanan sebagai Mesias, maka kita melihat tidak ada satu orang sebenarnya yang boleh menjadi contoh kita lebih baik dibanding daripada anak Allah yang menjadi manusia ini. Karena dia menjadi manusia yang berdaging, maka dia sama dengan kita bisa lapar. Pada waktu dia masuk ke Samaria, dia mau mengabarkan Injil kepada perempuan yang tidak beres itu. Dia pertama-tama mengatakan, bolehkah aku minta air minum? Karena dia aus sekali. Kenapa dia aus? Karena dia adalah orang yang mempunyai daging dan darah. Dia adalah manusia yang berdaging seperti engkau dan saya. Jadi Yesus memerlukan makan, Yesus memerlukan minum, Yesus memerlukan mengasuh, Yesus memerlukan istirahat, Yesus memerlukan hal-hal yang indikasi dengan jelas dia memiliki tubuh seperti engkau dan saya. Ibrani pasal 2 ayat 14 dikatakan, kalau saudara-saudara mempunyai daging dan darah, maka Yesus juga datang sengaja bersalut dengan daging dan darah. Dia mau sama dengan kita. Dia masuk ke dalam wilayah ini. Nah, saudara-saudara, status yang berada yang dibicarakan hari pertama berlaku pada Kristus tidak? Berlaku. Engkau berada di tengah-tengah Allah dan setan. Yesus berada di dunia. Dia juga berada di status di tengah-tengah Allah dan setan. Engkau mengalami pencobaan oleh iblis, Yesus juga sama mengalami pencobaan dari iblis. Yesus Kristus seperti Adam. Bedanya Adam berada di taman yang indah, Yesus berada di taman Getsemani yang begitu menyedihkan. Adam berada di tempat sebelum dunia dan umat manusia berdosa. Yesus berada di tempat di mana seluruh umat manusia sudah jatuh dan dijerat oleh dosa. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, datang ke dalam dunia yang sudah rusak. Waktu Adam berada di Taman Eden, dia berada di dunia yang belum rusak. Kedua orang ini adalah menjadi wakil seluruh umat. Sebagaimana Adam menjadi wakil pertama mewakili seluruh umat manusia, demikian Yesus menjadi wakil kedua dan terakhir untuk menjadi wakil seluruh umat manusia. Same as a representative of mankind, the first Adam and the last Christ. Adam dan Yesus harus disejajarkan di dalam mengerti antropologi yang bersifat teologis. Sebagaimana seluruh wahyu Alkitab akan memberikan kepada kita pengertian tentang dua eksistensi yang hanya diakui, dua saja, hanya dua yang diakui oleh Allah. Satu adalah en Adam, kedua en Kristus. Istilah en di dalam bahasa Yunani in Adam and in Christ. Seluruh manusia hanya digolongkan ke dalam dua wilayah, satu di dalam Adam, kedua di dalam Kristus. Karena apa? Ini dua mempunyai sifat wakil yang tidak ada taraf yang bisa dibandingkan oleh orang lain. Mereka mempunyai keadaan taraf yang tertinggi. Karena di dalam Adam Allah mencipta umat manusia. Di dalam Kristus Allah mencipta ulang manusia yang gagal. Dengar sekali lagi. Di dalam Adam Allah mencipta seluruh umat manusia. Di dalam Kristus Allah mencipta ulang manusia yang sudah berdosa, lalu dikembalikan kepada kebenaran. Maka kedua orang ini menjadi wakil, dan kedua
kedua orang ini adalah menjadi wakil di atas semua manusia, dan mereka berada dalam status sama dengan semua manusia. Karena itu status sama yang dikatakan hari pertama diterapkan ke dalam hidup Yesus berlaku. Yesus berada di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah dunia yang ada baik, ada jahat. Di tengah-tengah dunia yang hidup dan mungkin mati. Yesus juga berada di dunia ini akhirnya mati. Dan bedanya adalah mati dia adalah satu-satunya kematian di dalam rencana Allah yang sama sekali tidak berkait dengan hukuman atau upah dosa. Kita semua mengikuti sekali lagi. Upah dosa adalah maut. Ayat ini yang tercantum di Roma pasal 6 ayat 23. Ini tidak berlaku kepada Kristus, karena dia satu-satunya tidak berdosa, tetapi dia mati. Berarti kematian dia tidak tergolong apa yang dikatakan oleh Roma 6:23. Kematian dia tergolong ke dalam di dalam Galatia pasal 1 ayat 4, yaitu mati, menyerahkan diri karena kehendak Allah, bukan karena perbuatan dosa. Dan saudara-saudara sekalian, Adam di tengah-tengah mati dan hidup. Yesus di dunia juga di tengah-tengah mati dan hidup. Adam menghadapi baik dan jahat. Yesus di dunia juga bertemu dengan dunia yang ada baik dan jahat. Adam berada di tengah-tengah roh yang terkurung atau berada di dalam tubuh. Yesus Kristus berada di dalam kalam firman yang bersalut menjadi daging dan darah. Dan di sini kita melihat kedudukannya, statusnya itu berlaku berKristus sebagai manusia. Kenapa berlaku? Karena dia menjadi manusia. The Word became flesh. God manifested himself in human form. Dia datang ke dalam dunia manusia. Dia datang bersalut dengan daging dan darah. Dia menjadi manusia. Dia jelma menjadi daging. Maka status yang kita renungkan malam pertama berlaku atas dia. Bukan saja demikian, dia juga berada di tengah firman Allah dan interpretasi yang sembarangan. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah murni firman, keseimbangan komprehensif daripada firman, dan comot-comot interpretatif daripada subjektivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Sama. Waktu Adam berada di Taman Eden, Tuhan mengatakan jangan makan. Setan mengatakan tidak apa. Tuhan mengatakan pasti mati. Setan bilang tidak, sungguh tidak, tentu mati. Tuhan mengatakan hari itu mati. Setan hari itu matamu celik. Dan di sini ada firman kebenaran yang mutlak dan interpretasi yang sembarangan. Pada waktu Yesus berada di dunia juga demikian. Dia bukan saja berada di tengah-tengah firman yang sudah diwahyukan di perjanjian lama yang harus dia pelajari. Karena dia menjadi manusia. Menjadi manusia baru proses belajar. Allah tidak perlu belajar, karena Allah sendiri ada kebenaran itu sendiri. Tetapi Yesus menjadi manusia, maka dia berada di dalam proses, berada di dalam mengerti kebenaran melalui belajar sebagai manusia. Bukan saja demikian, perlu ketaatan. Dan bukan saja demikian, dia berada di tengah-tengah interpretasi juga. Waktu setan mencobai dia, diputar baliknya firman Tuhan, comot-comot Alkitab sembarangan. Ini semua sama, Adam, Kristus, Adam, Kristus. Maka waktu Yesus berada di dalam dunia, saya mau tanya, apakah dia juga berada di dalam proses seperti apa yang kita renungkan malam kedua? Saudara-saudara, malam kedua kita mentekan kepada proses yang panjang. Malam pertama kita tekan kepada status yang statis. Status manusia berada di mana, lalu proses menuju ke mana. Sekarang pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia juga mempunyai status seperti Adam dicipta. Dia mempunyai proses seperti Adam harus diuji. Demikian Yesus Kristus memerlukan sesuatu ujian, memerlukan suatu proses untuk menggarap dia. Berarti anak Allah tidak terkecuali. Saudara-saudara, kalau di dunia ini presiden-presiden, raja-raja, anaknya mendapat hak istimewa. Anak Allah tidak ada istimewa untuk anaknya. Inilah pendidikan umat manusia. This is the principle for human education.
Jikalau seluruh dunia mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci, seluruh dunia akan jauh lebih baik. Jikalau Asia, negara Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara mengerti prinsip Alkitab, negara-negara di sini akan lebih baik. Saudara-saudara, apakah prinsipnya? Meskipun dia sebagai anak, dia tetap melalui proses semua. Meskipun dia sebagai anak, dia tetap melalui proses. Tidak ada hak istimewa, tidak ada hak khusus karena dia anak. Satu kali seorang menteri di ASEAN yang anaknya sekolah di Amerika tabrak mati orang lain, lalu dimasukkan ke pengadilan. Lalu duta besar negara itu, bukan Indonesia, minta kepada pengadilan Amerika kasih kelonggaran karena ini anak menteri, ini orang besar, anaknya orang penting. Dijawab oleh Kejaksaan Agung itu, apa kamu bilang? Sebab dia anak orang besar boleh disembarangkan? Berarti menteri-menterimu sudah biasa meleceh dan menginjak-injak hukum. Dengar baik-baik, jangan sekali-kali lagi minta permohonan seperti itu kepada saya. Di negara saya, meskipun presiden tabrak orang sampai mati, dia tetap dimasukkan penjara. Kau kira kau menteri? Kau kira kau orang besar? Jadi anakmu boleh sembarangan? Saudara-saudara, paling cilaka adalah sekolah, kepala sekolah anaknya boleh sembarangan. Paling cilaka kalau gereja, anak pendeta boleh sembarangan. Paling cilaka kalau satu negara, anak presiden boleh sembarangan. Jadi peraturan untuk orang lain bukan untuk keluarganya. Mari kita mendapat pendidikan daripada Alkitab. Tuhan Allah mengatakan, anakku sekalipun menjadi anak, dia tetap diproses. Kalau Yesus menjadi manusia tetap diproses, siapakah engkau yang boleh menghindarkan diri dari proses? Satu hari saya menemukan kenapa anak saya tidak ikut kebaktian. Lalu saya tanya, dia bilang, Pak, saya ikut kok. Tapi saya dibawa, bukan di atas granada, dibawa bantu mereka sambil mendengarkan khotbah. Waktu itu belum ada TV di bawah. Saya mengetahui pasti tidak jelas. Saya menghukum dia dan mengatakan, you sudah umur 18 boleh mengemudi mobil 2 minggu lagi. Saya tunda 3 bulan. Loh, dia sudah tunggu lama kepingin bawa mobil. Karena salah satu kali saya tunda 3 bulan. Dia tidak bisa jawab, dia tidak bisa debat, dia terima. Tetapi 3 bulan itu panjang sekali buat dia. Anak yang kepingin coba bawa mobil bagaimana. Waktu dia umur 17, no. Menurut pemerintah Indonesia umur 18, you tunggu 18. Karena you ingin sekali mengapa mobil, sudah waktunya. Tapi you melanggar satu kali, you tunggu 3 bulan. Satu kali lagi anak saya jalan-jalan di dalam kebaktian. Saya langsung sebut namanya di hadapan lebih 1000 orang. Dia kaget melihat. Dia tahu, meskipun anak Stephen Tong, tidak ada istimewanya. Tidak ada terkecuali. Itu pendidikan. Dan kita mengetahui semua prinsip ini dari mana? Dari Allah mengirim anaknya ke dunia. Dan dia menjadi manusia. Maka dia berstatus manusia. Yesus menjadi manusia. Dia mempunyai proses manusia. Yesus menjadi manusia. Dia memiliki ujian pencobaan sebagai manusia. Waktu saya melihat Pangeran William yang baru umur 15 dan adiknya Harry berjalan terus-menerus di belakang peti ibunya yang meninggal, dan sikapnya, kepalanya, dan tidak mengalirkan air mata, sudah dilatih ketat di dalam keluarga. Karena dia mau dilatih baik-baik. Karena dia mengetahui dia bukan orang biasa. Anaknya boleh menangis, Bapa, engkau mati, Bapa. Tapi dia tahu miliaran orang melihat. Dia mempunyai disiplin sebagai anak, dilatih. Dan saya betul-betul salut. Saya tidak bisa bayangkan kalau istri saya mati, lalu anak-anak dia akan teriak bagaimana.
Tetapi William dan Harry sudah dilatih. Bagaimana dengan Kristus di dalam dunia? Mari kita orang Kristen melihat setiap kerajaan ada peraturannya. Kerajaan Allah mempunyai peraturan Allah. Ada cara prinsip-prinsip yang harus didisiplinkan. Saudara-saudara sekalian. Dan di sini dikatakan, meskipun dia adalah anak, dia tetap belajar taat melalui menderita. Saudara-saudara, belajar taat. Loh, Kristus kok perlu belajar sih? Loh, kenapa melalui penderitaan baru bisa belajar? Nah, saudara-saudara, itu adalah jawaban kepada pertanyaan kemarin. Betulkah itu satu keharusan yang mutlak? Is that an absolute necessity to go through the suffering, go through the trial, go through the temptation on this earth? Jawaban adalah definitely, absolutely, the absolute necessity of the process to be trial and to be tempted. Saudara-saudara, anak Allah, meskipun dia adalah anak, dengar, meskipun dia adalah anak, berarti tidak ada kecuali. Tidak ada kecuali. Jangan kira papaku siapa. Tahu enggak papa saya siapa? Saya tidak peduli papamu siapa. Seorang komandan di Manado, anaknya dihukum sama gurunya. Papanya marah, datang kepada sekolah mengatakan, tahu tidak saya komandan? Kepala sekolah yang masih kecil-kecil, perempuan, agak tua, dia mengatakan, komandan apa? Tidak tahu saya komandan. Di kantormu kau komandan, di sini saya komandan. Kepala sekolah itu menjawab, dia mengetahui peraturan, dia mengetahui ini cara mendidik. Saudara-saudara, raja pun harus mendidik anak, dan kadang-kadang lebih ketat dari orang biasa mendidik anak. Nggak bisa kira, oh saya bos, sembarangan. Sebab papanya bos, anaknya nggak usah masuk kantor, nggak karu-karuan. Nggak bisa. Jikalau kekristenan tidak membelajar bagaimana mendisiplin kita sendiri untuk menjadi contoh bagi orang lain, kita sulit mengerti bagaimana kita bertumbuh di proses. Saya percaya banyak orang Kristen pada waktu hari pertama menerima Tuhan Yesus, mereka begitu menggebu-gebu, oh mau melayani Tuhan, mau mencintai Tuhan. Saudara-saudara, banyak anak muda menyerahkan diri, air mata, Tuhan saya mau menjadi hamba-Mu. Sekarang sudah 5 tahun, coba lihat pelayanannya bagaimana. Sudah mulai pintar dan mengerti hal-hal yang sekunder untuk mewakili yang sesungguhnya. Saudara-saudara, saya mau tanya anak-anak yang sekolah di sekolah teologi, kalau engkau sudah mulai hanya pergi kepada kebaktian-kebaktian yang diberi honor dan diberikan uang untuk transport, tetapi yang mengabar Injil di pinggir jalan sudah tidak pernah dilakukan, berarti engkau sekarang sudah menjadi hamba uang, tidak lagi hamba Tuhan. Perhatikan, termasuk murid-murid saya, dengar baik-baik. Jikalau engkau sekarang sudah merasa pelayanan itu harus diberikan imbalan yang baik, jadi orang yang kasih amplop besar, engkau suka khotbah di situ, yang kecil ya sudah ada waktu, engkau sudah mulai berubah kualitas. Jangan melarikan diri dari teguran-teguran seperti ini. Sampai hari ini, kalau saya berada di Hong Kong, berada di Taiwan, di Manila, kalau saya naik taksi, saya masih mengabar Injil kepada supir-supir. Ada kesempatan saya bicara tentang Yesus Kristus, karena itu adalah kewajiban seluruh hidupku. Bukan karena saya sudah mendapatkan yang banyak atau tidak banyak. Orang kalau memberi banyak kepada saya, itu soal dia sama Tuhan. Tidak memberi soal dia sama Tuhan. Saya setia tidak setia mengabar Injil, itu soal saya kepada Tuhan. Pelayanan, bukan karena yang terima saya baik, wah meriah besar saya senang. Yang tidak, saya tidak pergi. Yang ada uang saya melayani, tidak uang tidak layani. Tidak, karena itu sudah dilatih dari permulaan sampai sekarang. Hati tetap murni untuk Tuhan. Saudara-saudara, Yesus sebagai anak, dia tidak terkecuali. Sebagai anak, dia tidak ambil hak istimewa. I am the son, who are you? Tidak. Saudara-saudara,
Ini pendidikan untuk seluruh umat manusia. The man. Dan Yesus lebih suka menyebut diri sebagai anak manusia. Dia tidak sering menyebut sebagai anak Allah. Kalau dia mempunyai dua titel, satu the Son of Man, satu lagi the Son of God, lebih suka dia print, dia punya titel di atas name card yang mana. Saudara-saudara, kalau kau mempunyai ijazah, pertama itu cuma SMA, kedua PhD, kamu lebih suka print yang mana? Jujur aja dong. Stephen Tong lulusan SMA begitu, atau kindergarten? Enggak dong. Kau kasih itu yang paling tinggi, bukan? Itu umum. Karena kita anak manusia yang jatuh ke atas. Nggak ngerti sudah? Malam pertama saya sudah kata, jatuhnya mau ke atas. Suka mau menjadi tinggi, akhirnya drop. Mau menjadi nonjol, merebut kemuliaan, akhirnya dilempar. Kita sudah biasa jatuh ke atas. Yesus tidak. Yesus waktu menyebut diri, the Son of Man, Son of Man, Son of Man, anak manusia, anak manusia. Dia lebih suka menyatakan diri sebagai identik, mempersamakan diri dengan manusia yang dia layani. Seperti Mother Teresa lebih suka berada di tempat orang miskin. Saudara-saudara, Yesus di dunia begini. Waktu Yesus di dunia, dia tidak menjadi seorang membosi orang lain, lalu dia mau orang melayani dia. Anak manusia datang melayani, bukan dilayani. Dia tidak pernah suka menyebut sering aku anak Allah. Dia lebih suka mengatakan aku anak manusia. Lalu orang-orang liberal mengatakan Yesus tak pernah menyebut diri anak Allah, maka dia bukan anak Allah. Itu kurang ajar double, saudara-saudara. Dia anak Allah menjadi manusia, lebih suka menyebut diri anak manusia. Kok kamu bilang dia bukan sebut anak, dia tidak menyebut diri anak Allah, maka dia bukan anak Allah. Saya langsung mencari satu ayat, Yesus menyebut dia anak Allah. Bahkan orang liberal itu sudah dibutakan oleh kakunya pikiran mereka. Karena mereka tidak percaya Allah, tidak percaya Yesus anak Allah. Maka mereka menemukan, langsung dapat kesempatan menyerang Yesus. Lalu mereka mengatakan, akulah murid Yesus. Murid apa? Murid etika yang baik, tapi bukan percaya dia sebagai Allah. Orang itu tidak seharusnya berdiri atas mimbar. Di manakah Yesus menyebut dia anak Allah? Saudara-saudara, dia mengatakan, waktu akan tiba, sekarang juga orang mati mendengar suara anak Allah, mendengar suara anak Allah, maka mereka bangkitlah. Dan di situ dia menyebut diri sebagai anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 5. Saudara-saudara, Yesus anak Allah, tapi dia lebih suka menyebut diri sebagai anak manusia. Apa sebab? Karena dia merasa diri itu begitu identik, begitu menyatu, sepenanggung jawab, seperasaan, sedaging darah, setara dengan manusia. Puji Tuhan. Dan dia dicobai. Biasanya kita mengerti, oh Yesus dicobai 3 kali oleh setan. 1 kali, yaitu waktu dia lapar. 1 kali di bawah tempat tinggi suruh loncat. 1 kali lagi Yesus dicobai, suruh mendapatkan segala sesuatu. Tidak, bukan hanya 3 kali. Di dalam Ibrani pasal keempat mengatakan, dia dicobai di dalam segala hal. Saya percaya Yesus pun dicobai, baik di dalam keuangan, di dalam seks, di dalam segala sesuatu dicobai. Tetapi Alkitab mencatat, karena di dalam segala hal, berarti sebagai manusia yang berstatus di tengah-tengah roh dan tubuh Allah dan setan, langit dan bumi, dunia kelihatan dan tidak kelihatan, baik dan jahat, segala hal, segala berarti segala, dia dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Nah saudara-saudara, sekarang kita menyangkut satu tema yang peka sekali dalam teologi. Mungkinkah Yesus selama hidup sebagai manusia jatuh ke dalam dosa? Mungkin tidak. Yesus kalau tidak mungkin jatuh ke dalam dosa, bukankah berarti seluruh proses pencobaan itu hanya sandiwara yang palsu? Karena dia tak mungkin jatuh ke dalam dosa kok. Jadi dia cuma main-main, setan datang-datang, orang pergi. Nah, karena tak mungkin jatuh dalam dosa. Atau mungkin Yesus jatuh dalam dosa, akhirnya dia menang. Dan di dalam hal ini kita sulit membayangkan kalau Yesus mungkin dan akhirnya sungguh-sungguh jatuh, itu jadi apa? Berarti keselamatan Allah dah jadi kan? Berarti dia kalau sudah jatuh, mana tidak ada orang bisa ditebus oleh dia kan? Tidak ada orang berdosa yang mempunyai pengharapan diselamatkan lagi.
Jikalau Yesus mungkin jatuh di dalam dosa, siapa yang bisa bayangkan resikonya, akibatnya, fatalnya daripada rencana Allah. Tetapi jikalau Yesus tidak mungkin jatuh di dalam dosa, apa artinya dicobai? Itu hanya main sandiwara saja. Saudara-saudara, seperti di sini ada satu kaca yang besar. Lalu di situ ada orang kasih saya makan. Saya gini tidak bisa makan, ada kaca kok. Ya, kelihatan sudah menang, tidak digodai, tidak jadi makan. Orang ada kaca bagaimana makan? Apakah Tuhan main sandiwara di dalam Yesus untuk menjadi pendidikan umat manusia? Tidak. Saudara-saudara, maka jawaban pertanyaan ini saya memberikan dua kalimat. Pertama, ontologically no possibility to commit sin. Kalimat kedua, logically possible to commit sin. Secara logika kita memikirkan Yesus ada kemungkinan berbuat dosa. Secara ontologis Yesus tidak berbuat dosa, dan itu tidak mungkin. Karena sudah lewat, dan karena ini adalah dalam kekekalan rencana Allah, sehingga akhirnya Yesus sudah sungguh-sungguh mengalahkan pencobaan. Sehingga karena kemenangan yang sudah sungguh pasti dan lewat, kita mengatakan tidak ada mungkin. Karena apa? Buktinya tidak kok. Yesus tidak pernah berbuat dosa kok. Dia tidak jatuh dalam dosa. Tetapi secara dia pernah berada di status sebagai manusia yang krusial, yang mempunyai kebahagiaan yang mengandung bahaya, kebahagiaan yang mengandung bahagia. Dia pernah tidak berada di status di tengah Allah dan saya pernah. Jadi tetap jawaban adalah ontologically no, logically yes, historically never. Tidak pernah terjadi. Tapi dia pernah historically tempted. Dia pernah di dalam sejarah pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat momen pernah dia dicobai oleh setan. Tetapi dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Maka di dalam kekekalan kita menyembah kepada Kristus yang tanpa berdosa. Di dalam kekekalan kita beriman kepada Kristus yang menang atas dosa. Di dalam sejarah dia pernah menjadi manusia yang sungguh-sungguh pernah dicobai oleh setan supaya dia berbuat dosa. Saudara-saudara, sekarang kita menguraikan dua hal. Pertama, kesengsaraan yang diterima oleh Kristus. Dan kedua, pencobaan-pencobaan yang dikalahkan oleh Yesus Kristus. Semua kesengsaraan dari Allah diterimanya dengan tulus hati. Semua pencobaan dari iblis ditolaknya dengan sama sekali mutlak tidak mau taat. Nah saudara-saudara, inilah Kristus. Kristus mempunyai dua kutub, two pole. Kedua kutub ini adalah kutub yang begitu radikal satu dengan lain. Jadi pada saat-saat tertentu dia begitu lembut, total lembut, submisif, taat, lembut. Sedangkan pada kutub yang lain dia begitu keras, begitu ketat, begitu tidak kompromi, dan begitu tegar. Itulah Kristus. Saudara-saudara, Yesus Kristus terhadap orang miskin, orang sakit, orang menderita, dia begitu lembut membuka pintu menerima dia. Tapi kepada pemimpin-pemimpin agama yang munafik, yang pura-pura, yang mempermainkan ayat, yang mereka bertopeng-topeng, dia begitu keras menolak, menegur, dan memberikan penghakiman kepada mereka. Orang semacam ini adalah orang yang bisa dicintai oleh banyak orang sekaligus dibenci oleh banyak orang. Itulah sebab saya berkata kepada saudara, kalau banyak orang mencintai engkau dan sebagian orang membenci engkau, cari dulu apa sebabnya mereka cinta, apa mereka sebabnya benci. Kalau sudah menemukan dicintai karena engkau betul-betul menjalankan kehendak Tuhan Allah, dibenci karena engkau tidak mau kompromi berdosa, puji Tuhan karena engkau dibenci dan dicintai. Tetapi kalau engkau dicintai seluruh dunia, saya tidak bisa menyanyi puji Tuhan bagimu. Karena Yesus Kristus berkata, barang siapa yang disenangi oleh semua orang, bahagialah dia. Begitu? Barang siapa yang disenangi oleh semua orang, cilakalah dia. Alkitab. Nah saudara-saudara, to be a controversial man,
Yesus mempunyai kedua kutub di dalam seluruh pembentukan atau penyataan etikanya. Waktu Yesus Kristus menemukan orang berdosa terbesar, dia masih buka kedua tangannya untuk menyambut. Tapi terhadap korban dosa terkecil kepada dia tutup pintu sama sekali dan tidak menerima. He always say no to Satan and sin. Always say yes to God and Holy Spirit. Saudara, Yesus selalu mengatakan tidak kepada setan dan kepada dosa. Yesus selalu mengatakan iya kepada Allah Bapa dan Roh Kudus. Inilah cara menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan hati Tuhan. Dan sekarang kita melihat semua sengsara diterima, asal sengsara itu dari Tuhan. Saya sudah mengatakan kepada saudara, sengsara ada 4 sumber. Sumber pertama daripada dunia ini dikutuk. Sumber kedua karena dirimu berdosa atau manusia berdosa mendapatkan imbalan. Ketiga, sengsara datang dari setan yang sengaja membuat kita susah lalu kita akhirnya mencela Allah. Keempat, sengsara dari ujian Tuhan Allah yang mengakibatkan kita dilatih untuk disempurnakan. Nah saudara-saudara, kalau kita tidak bisa membedakan sengsara dari mana, lalu setiap kali ngomel-ngomel ada sengsara, marah-marah sama Tuhan, saudara, dosanya double dan kesulitan lebih sukar dilepas oleh Tuhan. Yesus Kristus waktu dia menerima sengsara yang diberikan oleh Tuhan Allah, semua diterimanya. Dan di dalam penerimaan itu bukan karena kuasanya terlalu besar, gak apa-apa kok. Dikasih sengsara juga gak apa-apa. Sebenarnya anak pukul papa karena terlalu sehat dipukul, gak sakit. Terus pukul, gak sakit. Papa gendeng. Bukan karena engkau gak sakit, engkau terus membiarkan dia pukul kamu. Karena dia sudah, papa pun berani dipukul, orang lain akan ditendang. Maka pukul dia kembali. Bukan karena engkau balas dendam. Mendidik dia sembarangan kepada orang yang lebih tua dari dia. Yesus menerima sengsara dia terus, bukan karena dia hebat. Buktinya dia pernah mengatakan, kalau mungkin singkirkan cawan ini daripadaku. Jadi dia mempunyai sifat manusia seperti engkau dan saya. Tidak gampang menahan penderitaan yang terlalu besar. Saudara-saudara, saya harap setelah seminar 3 malam ini engkau mendapatkan sesuatu kekuatan, pengertian, kesadaran sebagai umat manusia yang menuju kepada kesempurnaan yang dikonfirmasikan. Engkau tabah dan engkau tidak gampang digoncangkan oleh setan lagi. Siapa di antara kita yang menerima sengsara lebih dari Kristus? Tidak. Siapa yang pernah mempunyai kesedihan melampaui kesedihan dialami oleh Tuhan Yesus? Tidak ada. Siapa pernah dibenci, diejek, dihina, dibuang dan disalah mengerti lebih dari Yesus Kristus? Tidak ada. Saudara-saudara, selama 2000 tahun sampai sekarang, semenjak inkarnasi sampai abad ke-20, salah ngerti manusia tetap tidak mau dirubah. Fitnahan manusia terhadap dia tetap ada. Yesus tetap tahan. Yesus disalah mengerti sudah 2000 tahun dan dia tidak mengeluh. Dia hanya menunggu waktunya, di mana yang dipilih akan disadarkan, yang tidak pilih akan menerima hukuman yang sepandan adanya. Saudara-saudara, Yesus berkata, jikalau mungkinnya Bapa, singkirkan cawan ini daripadaku. Berarti dia betul-betul adalah manusia yang pernah mengalami kesulitan yang besar, dan kalau mungkin sebagai sifat manusia, kalau boleh tidak usah menerima itu. Ini adalah kenormalan sifat manusia yang berada di status yang krusial, yang kritikal, yang double expected, dan ada di dalam 2 categories combined together in the intermediate status. Saudara-saudara, kalau ada orang yang sedang mengatakan, aduh saya susah, lu kenapa sih jadi orang dia begitu susah, buat apa sih? Aduh Tuhan, di mana kamu, matamu ada enggak? Ngomong-ngomong kalimat begini, dia tidak mengerti ada rencana agung, anggun, besar. I still obey him. Meskipun aku harus dibunuh, aku tidak sadar, aku tidak tahu, aku tidak insya. Mengapa engkau membuat saya begitu sulit, memperbolehkan saya mempunyai penderitaan tapi darimu, maka aku tidak berbicara. Jikalau itu penderitaan dari Allah, biarlah mulutku bungkam. Di dalam Mazmur, jikalau engkau hal ini dari Allah, biar aku tidak berbicara dan tutup mulut. I submit, I obey. Saudara-saudara, diam-diam taat
dan mau digarap oleh Tuhan secara tidak berontak dan tidak melawan, engkau akan melihat segera engkau menjadi orang yang begitu indah, begitu mahir, dan begitu sempurna yang di luar dugaanmu. Saudara-saudara, kalau engkau bicara sama anak muda, di dalam 10 menit langsung tahu orang ini pernah mengalami kesulitan berapa banyak. Dari cara ngomongnya, sombongnya, dari perbantahannya, dari istilah yang dipakainya yang mungkin sulit diterima. Tapi engkau melihat pemuda-pemudi itu yang sudah pernah dilatih oleh Tuhan mengalami ujian. Dia menjawab, dia mengerti, dia pilih istilah, sikap dia langsung tahu. Ini sedang diproses dengan beres. Saudara-saudara, saya bukan lagi anak muda. Saya mengetahui. Kalau saya bicara sama satu orang tidak sampai 10, saya sudah tahu kerohanian sampai di mana. Kira-kira dia sudah diselamatkan belum? Dia sudah pernah diuji belum? Dia sudah mahir dia? Dia sampai di mana ke tahap penyempurnaan, tahu kok? Kita dilatih oleh Tuhan begitu ketat. Saya umur 3 sudah tidak ada apa-apa. Saya umur 15 sudah tidak pernah minta 1 rupiah dari keluarga. Saya mempunyai angan-angan, cita-cita besar, tapi semua tidak Tuhan berikan kepada saya. Namun saya bisa mencapainya sesuatu tidak seperti orang lain, harus ke luar negeri, harus belajar, harus pakai uang begitu banyak. Saya berani mengatakan salah satu orang mempunyai pengetahuan yang paling banyak tetapi memakai uang paling sedikit, saya. Mempunyai waktu yang paling sedikit, memanfaatkan sebesar mungkin. Itu berkat Tuhan, bukan karena pinternya saya. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berada di dalam dunia, dia mengetahui bagaimana menangani ini. Alkitab mengatakan He's a son of sorrows, son of griefs. Dia adalah anak manusia yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Puji Tuhan. Dan dia mengerti, dia dilatih, diuji, meskipun dia adalah anak. Even though He's the Son of God, the only begotten Son of God, He went through all sufferings according to the guidance and the will of God. Saya tidak mengatakan kalau saudara naik first class atau itu tidak apa-apa. Kalau bisa nikmat tidak apa-apa. Cuma saya yang sudah dilatih dari kecil rasa tidak enak. Kalau saya beli barang yang mahal, saya berani. Asal besok lebih mahal lagi, tidak apa-apa. Itu penilaian saya. Kalau beli barang mahal besok jadi habis, waduh sayang. Kalau makannya mahal, yuk undang saya makan di restoran yang paling baik. Saya tidak terima kasih. Saya cuma sayang ini kalau jadi buku berapa banyak ini. Pikirannya ke situ. Jadi jangan undang saya ke restoran yang bagus-bagus. Makan rawon, itu bagus. Kalau saya beli mobil yang tidak terlalu mahal tapi tidak bisa turun harga, itu saya mau. Nah itu caranya, itu cari yang second hand. Tapi yang baik-baik, yang jarang bikin betul tapi bisa menikmati. Nah saudara-saudara, itu penilaian dan evaluasi di dalam hati saya sudah dilatih begitu. Waktu Yesus berada di dunia, semua penderitaan yang asal dari Tuhan dia terima, dia tidak tolak. Dan terakhir adalah satu kalimat puncak menjadi ayat kunci. Saudara di dalam bahasa Alkitab terus mencari master key-nya di mana ya. Kalau you mendapatkan master key, you kemana-mana gampang. Kalau tidak terus bikin kunci, nanti bawanya 50 kilo kuncinya. Kalau ada satu master key, nah every door you can go in. Tapi jangan sembarang masuk rumah orang lain. Maksud master key to open the treasure of the spirituality. Nah, itu baik. Itu ayatnya apa? Sesudah doa secara anak. I'm your son. I have the privilege. I can pray like that. I have the authority. Father, take away the cup. Tapi ayat kuncinya adalah, namun bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Itu kunci masternya di dalam doa. Di dalam doa kunci master adalah let your will be done. Saudara-saudara, kalau rekan saya mengatakan, Pak, saya mau pergi sekolah lagi, saya mengatakan sudah waktunya, let the will of God be done. Pak, kalau saya tidak mau melayani di sini, saya mau melayani di lain kota, let the will of God be done. Saudara-saudara, dan sebelum itu saya turut cari. Mari kita berdoa bersama, cari kehendak Tuhan sebenarnya mau kau apa. Kalau ada kesalahan saya, mau dicari kesalahan itu apa, kita pikir baik-baik. Kalau memang pimpinan Tuhan, saya mau tunggu sampai jelas, saya lepas. Pokoknya kehendak Tuhan, let the will of God be done, let the will of God be done.
Saudara-saudara, rekan-rekan yang sekarang belum mau melayani bersama-sama dengan kami, biarin. Let the will of God be done. Berapa orang sekolah teologi yang dari hari pertama sampai lulus, uang saya memberikan beasiswa. Setelah selesai, dia bilang, saya mau melayani lain tempat, bukan di sini. Silakan. Saya tidak akan memakai uang ikat orang. Karena tidak ada hak saya. Yang memanggil dia adalah Tuhan. Kalau saya mempunyai uang untuk mendukung dia adalah karena berkat Allah. Tetapi orang itu kalau mengatakan dukung lagi saya akan mengatakan sampai tahap ini, dan uang akan tunjang orang lain bagi giliran orang lain. Karena saya melihat sudah cukup untuk kamu.